Hello and oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini di channel Nuno Ibnu Zulilmi dengan konten serunya sepak bola dunia. Oke, di konten serunya sepak bola dunia kali ini akhirnya Manchester City gagal menempel dan memperketat Arsenal di puncak klasemen lantaran dia harus menerima hasil imbang 3-3 dengan Spurs. Ini benar-benar Manchester City kerugian dan kecolongan banget, apalagi 3 peluang Haaland di depan gawang yang biasanya Haaland dengan sangat mudah. Ini udah gawangnya kosong, gawangnya kebuka, bola dong bisa satu melenceng ke kanan bawah, satu bisa naik ke atas, satu lagi kemana gitu, pokoknya 3 kali berturut-turut. 3 kesempatan Haaland. Ini benar-benar bapuk momennya Erling Haaland. Dan berbanding terbalik ketika Son bisa untuk menggendong Spurs setelah 3 pertandingan sebelumnya Spurs mengalami kegagalan, dia mengalami hasil buruk, dan di pertemuan selanjutnya pertandingan keempat Spurs bertemu dengan Manchester City akhirnya bisa, walaupun tidak sebaik sepenuhnya bisa menaik hasil penuh, seenggaknya bisa memutus kekalahan 3 kali beruntun. Oke, Spurs ini kita bahas sedikit sob. Spurs ini kita lagi anjlok momen banget ketika Maddison cedera. Itu ternyata sangat berdampak signifikan kali dengan permainan Tottenham Hotspur, karena emang benar-benar gelandang pemain kreatifnya itu cuman Maddison. Jadi Maddison dimatikan, selesai itu Spurs. Oke, nah akhirnya Son bekerja, bisa dibilang cukup bekerja sendirian di babak pertama ketika Kulusevski lah dipasang diri menjadi pemain nomor 10. Seharusnya dia banyakan mengoper, tapi driblang nggak jelas sebelum akhirnya dikembalikan di winger kanan. Itu emang tempat aslinya Kulusevski, jadi dia bisa berkontribusi, bisa kelihatan penampilannya beda banget sama ketika bermain di babak pertama. Spurs kita soroti lagi pemain yang namanya Bryan Gil nih, benar-benar penampilannya nggak enak banget dilihat. Oke, dribbling masuk ke dalam, cut inside-nya benar-benar berhasil di marking oleh Kyle Walker, benar-benar ya akhirnya dia back pass lagi ke belakang. Ya, itu membuat penyerangan Spurs tidak stabil dan pincang ketika kanannya berhasil, tetapi si sebelah kirinya tuh mandek, benar-benar flop gitu. Nah, akhirnya babak kedua Spurs memasukkan Hotland. Permainan Manchester City tidak ada yang salah, dia permainan dengan pola aliran bola yang indah seperti biasanya. Spurs jarang banget menguasai bola, kebanyakan nguber-nguber pinggang ke bawah pemain-pemain Manchester City. Ya emang itu ciri khas identiknya permainan Manchester City bersama dengan Pep-nya, itu nggak bisa disalahin. Tetapi ketika Spurs bermain dengan taktis, Spurs bermain dengan confidence dengan serangan balik, itu benar-benar golnya Sons tuh. Golnya Sons best moment banget ketika dia bisa ngalahin siapa, Doku ya. Sebetulnya mungkin kecepatannya nggak ada yang menduga Son bisa mengalahkan Doku, tetapi lebih tepatnya ketika Son adu body balance, dan kan sempat adu body balance sekali, Dokunya langsung kalah gitu aja, dan akhirnya Sonsnya bisa menyuting ke arah gawang. Edersonnya juga lagi itu bola masih bola ke tengah, Edersonnya udah telanjur jatuh. Ya gimana, itu seharusnya bola yang cukup gampang untuk Ederson untuk menahannya, tetapi mungkin karena momen serangan baliknya benar-benar mendrop dan mengkhawatirkan mental Ederson, sehingga ya harus terjadi gol keren Son itu. Gua akuin golnya Son keren tuh, gol pertamanya dibalas dengan langsung, nggak ada 1 menit kalau nggak salah, dibalas ketika setup dilakukan Bernardo Silva melalui free kick umpan. Kena poles Erling Haaland. Sons bermaksud pengen membuang bola, tetapi kena pahanya Sons dan bolanya mental ke arah gawang, masuk 1-1. Oke, berlanjut begitu. Sebetulnya gue mencatat Tottenham Hotspur mencatat 2 kali pressing dan melakukan 2 kali kesalahan yang harus dihukum Manchester City. Begitu juga sebaliknya, Manchester City melakukan 2 kali kesalahan dan dihukum dengan gol ketiganya yang diberi assist oleh Son. Yang Son melakukan assist.
dan ya gol keberapanya gitu juga gol keduanya Manchester City juga gol pokoknya sama-sama melakukan mencatat 2 kali kesalahan. BTW gol ya keduanya Manchester City itu benar-benar ciri khasnya Pep banget, benar-benar pure taktik tiki taka, tidak ketika Haaland membuka ruang masuk ke tengah-tengah mengalirkan bola ke Doku melihat ada Alvarez yang masuk, melihat dia tidak mengeksekusi sendiri padahal udah di depan gawang, menyelesaikannya, memberikan passing lagi ke Phil Foden. Itu benar-benar perfect kerja sama tim. Tiki taka muncul lagi di skemanya Manchester City ketika membongkar Tottenham Hotspur. Oke, di gol ketiganya penyamaan kedudukan Spurs, itu pun blunder pemain Manchester City ketika siapa pengen membuang bola berhasil diintercept oleh Hotspur atau siapa, benar-benar masuknya Hotspur di babak kedua oleh Spurs, oleh pelatihnya Spurs. Ini pelatihnya Spurs bukan jelek, itu pelatih yang benar-benar bisa membaca momentum, bisa mengerti kebutuhan taktik tim, bisa menerapkan kebanyakan di taktik tim sesuai. Tapi bisa dibilang Tottenham Hotspur belakang ini merupakan salah satunya tim besar yang pernah dilatih oleh pelatih Tottenham Hotspur saat ini. Oke, siapa namanya gue lupa. Itu benar-benar good moment banget ketika dia memasukkan Hotspur dan berkontribusi besar banget untuk memperkuat dan memperdalamnya duel-duel lini tengahnya Spurs. Terbukti lini tengahnya Spurs tidak begitu ketika Spurs Manchester City masuk ke pertahanan Spurs, tidak begitu enjoy lagi walaupun masih menguasai, tapi tidak bisa lebih menekan, bisa lebih mengganggu pertahanan Spurs dengan pemain-pemain Manchester City dengan masuknya Hotspur. Dan terbukti di gol ketiga penutupan, Hotspur mereka momen penting ketika membantu mengintercept bola, terus akhirnya Son memberikan assist passing dan berhasil dicetak. Dan satu lagi itu gol keduanya Spurs juga perannya Sons ketika Sons membuka ruang, Sons mengalihkan pertahanan Manchester City. Kulusevski ternyata yang masuk dari sisi kanan dan melakukan shooting dan berakhir gol. Oke, kalau menurut kalian gimana sob? Kalau menurut pertandingan kemarin seru dan Spursnya nggak bermain jelek, Spursnya oke.